Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan empati. Hakikat empati. Empati diartikan sebagai kemampuan untuk menempatkan diri dalam perasaan atau pikiran orang lain, tanpa secara nyata harus terlibat dalam perasaan atau tanggapan orang lain. Menurut Powell, pada tahun 1983, Fessbach dan Rowe pada tahun 1968, dan Hoffman pada tahun 1977. Selanjutnya, hakikat empati. Dalam perkembangannya, empati sudah ada sejak usia awal, yang ditunjukkan melalui reaksi visual, kemudian mengalami perkembangan sejalan dengan pertambahan usia. Menurut Lin dan Hoffman pada tahun 1975, elaborasi kognisi. Jika dalam perjalanan ini ternyata ada satu orang dengan yang lainnya memiliki perbedaan dalam memberikan atau menerima reaksi empati, hal itu dikarenakan oleh A. perbedaan jenis kelamin, B. perbedaan self-esteem, dan C. tuntutan keluarga. Menurut Hoffman dalam Taufik pada tahun 2012 halaman 40, perkembangan moral ditandai juga dengan adanya perkembangan perilaku emosional dan empati di dalam seorang anak. Hoffman mengemukakan bahwa dalam perkembangannya, empati memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif. Selain itu, dalam perkembangan empati memiliki korelasi dengan perkembangan kemampuan kognitif. Empati banyak disebut sebagai motif dasar bagi seseorang untuk bertindak prososial. Namun demikian, banyak penelitian hanya mendapatkan hubungan antara empati dan perkembangan perilaku prososial. Yang selanjutnya, kedua komponen empati, kognitif dan afektif. Kognitif menurut Hoffman didefinisikan komponen kognitif sebagai kemampuan untuk memperoleh kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dari memori dan kemampuan untuk memproses informasi sematik melalui pengalaman-pengalaman. Yang kedua, afektif. Afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Selanjutnya, proses empati. Di sini ada 4. Yang pertama, antecedent, kedua proses, ketiga interpersonal outcome, dan keempat intrapersonal outcome. Yang pertama, antecedent. Yang dimaksud antecedent yaitu kondisi-kondisi yang mendahului sebelum terjadinya proses empati. Contoh dari antecedent adalah seorang anak selalu dibekali empati oleh lingkungannya, terutama keluarga. Anak tersebut pun memiliki kemampuan kognitif yang mampu berempati dengan baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Maka idealnya ia akan dapat melakukan empati dengan baik. Dan sebaliknya, jika anak tersebut kurang kognitif atau kurang dibekali dengan empati, maka tidak akan dapat melakukan empati dengan baik. Selanjutnya, dalam proses ada 3. Yang pertama, non-cognitive process, simple cognitive process, dan advanced cognitive process. Non-cognitive process, pada proses ini terjadi empati disebabkan oleh proses-proses non-kognitif, artinya tanpa memerlukan pemahaman terhadap situasi yang terjadi. Misalnya di ruang bayi, ketika satu bayi A menangis, selanjutnya diiringi oleh tangisan bayi lainnya. Menurut Hoffman pada tahun 1984, tangisan bayi yang kedua merupakan kecenderungan alami, inactive tendency yang dinamakan dengan primary circular reaction. Selanjutnya, simple cognitive process. Pada jenis empati ini hanya membutuhkan sedikit proses kognitif. Misalnya, ketika kita menghadiri upacara wisuda atau pesta pernikahan, kita akan datang dengan menunjukkan sikap bahagia. Dan sebaliknya, jika kita menghadiri pemakaman atau sejenisnya, kita akan ikut menunjukkan sikap berduka cita. Selanjutnya, active cognitive process. Pada proses ini kita dituntut untuk mengarahkan kemampuan kognitif kita. Hoffman pada tahun 1984 menyebutkan dengan language mediated association, di mana munculnya empati merupakan akibat dari ucapan atau bahasan yang disampaikan oleh target. Selanjutnya, hasil dari empati
interpersonal outcome. Ada affective outcome dan non-affective outcomes. Nah, affective outcome dibagi dua lagi menjadi parallel outcome dan reactive outcomes. Parallel outcome atau emotional matching yaitu adanya keselarasan antara yang kita rasakan dengan yang dirasakan atau dialami oleh orang lain. Misalnya, kita dapat memahami masalah sesungguhnya yang dialami oleh target. Kita melakukan protes atau marah ketika melihat target diperlakukan secara tidak adil. Selanjutnya, reactive outcome didefinisikan sebagai reaksi-reaksi afektif terhadap pengalaman orang lain yang berbeda. Dalam banyak kasus, reactive outcome cenderung mengarah kepada cognitive proses dibandingkan dengan parallel outcomes. Selanjutnya, interpersonal outcome. Interpersonal outcome berdampak kepada hubungan antara observer dan target. Salah satu bentuk interpersonal outcome adalah munculnya helping behavior atau perilaku menolong. Selanjutnya, karakteristik kemampuan empati. Yang pertama, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kedua, mampu mendengarkan orang lain. Dan yang ketiga, mampu menerima sudut pandang orang lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses empati. Yang pertama, sosialisasi. Kedua, perkembangan kognitif. Tiga, mood feeling. Keempat, situasi dan tempat. Dan yang kelima, komunikasi. Jika ada yang ditanyakan, terima kasih dan jangan lupa komentar di video saya kali ini. See you di video selanjutnya. Dadah.